Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang transformasi, yaitu kita belajar tentang translasi atau pergeseran. Sudah siap nih? Kalau sudah siap, disiapkan alat tulis, kemudian kalau perlu kertas berpeta dan pensil nih. Nanti kita kalau menggambar itu lebih mudah menggunakan kertas berpeta. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian nanti belajar materi translasi, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian translasi atau pergeseran. Kemudian bisa menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil translasi tertentu dan menentukan bayangan suatu benda hasil translasi tertentu. Siap? Sekarang kita mulai dengan pengertian translasi. Translasi atau pergeseran itu mungkin bisa kalian amati pada kegiatan ini. Misalnya kalian menggeser meja dari satu tempat ke tempat yang lain dengan didorong atau ditarik gitu ya. Kalau bendanya, mejanya itu berhasil digeser dari posisi awal menuju posisi akhir, maka gerakan memindahkan meja tersebut itu dinamakan suatu translasi atau pergeseran. Itu ya. Mungkin lebih jelas kalau digambar lagi seperti ini. Misalnya gambar yang A ini. Gambar yang A ini digeser sehingga menjadi gambar yang kedua. Ini A aksen. A aksen itu dinamakan bayangan dari A oleh proses translasi atau oleh proses pergeseran. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya pergeseran dari A menuju A aksen, itu kalian harus diingat, ini ada sedikit informasi bahwa kalau gesernya itu ke arah mendatar, jadi ke kanan atau ke kiri, itu yang ke arah kanan itu arah positif. Kalau ke arah kiri, arahnya negatif. Kemudian kalau gesernya ke atas atau ke bawah, pergeseran ke atas itu dinamakan arah positif. Kemudian kalau digeser ke bawah itu berarti nanti translasinya negatif. Sekarang kita lihat berapa besarnya geseran benda tadi. Misalnya kita mempunyai segi 4 ABCD, titik sudutnya A, koordinatnya 1,2, B 3,1, C 4,1, dan D 2,0. Kemudian segi 4 ABCD tadi kita geser sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kemudian kalau kita sudah digeser, kalian disuruh menentukan berapa, di mana bayangan dari segi 4 ABCD, kemudian berapa besarnya koordinat bayangan. Nah, kalau kita gambar, itu gambarnya seperti ini. Ini segi 4 ABCD tadi, A koordinatnya 1,2, B 3,1, C 4,-1, D 2,0. Digeser 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, berarti dari A itu bergeser 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, dilanjutkan 2 satuan ke bawah, maka bayangannya ada di sini, A aksen. Kemudian B juga sama, titik B di sini, gesernya 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, ini koordinat B aksen. Begitu juga yang C, 4 ke kiri, 2 ke bawah, D juga sama, 4 ke kiri, 2 ke bawah. Nah, kalau kita cari koordinatnya seperti ini, karena menggeser ke kiri tadi arahnya negatif, ke bawah arahnya juga negatif, berarti dari 1,2 itu digeser ke kiri 4, berarti 1 kurangi 4, 2-nya dikurangi 2, sehingga bayangannya A aksen negatif 3,0. Yang B juga sama, 3,1, berarti bayangannya 3 kurangi 4, 1 dikurangi 2, berarti negatif 1, negatif 1. C 4,-1, ini 4 dikurangi 4, negatif 1 kurangi 2, bayangannya C aksen 0,-3, dan D 2,0, bayangannya negatif 2, negatif 2. Nah, kalau kita lihat pergeserannya ini, berarti koordinat bayangan itu bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan atau menambahkan komponen awal itu dengan besarnya pergeseran. Jadi kalau ini komponen awalnya 1, digeser 4 satuan ke kiri, berarti 1 ditambah negatif 4 atau 1 dikurangi 4. Yang 2 juga sama,
2 digeser 2 satuan ke bawah, berarti 2 ditambah negatif 2 atau 2 dikurangi 2. Bisa dipahami ya dari gambar ini. Jadi kalau geser itu tinggal ditambah saja. Yang X ditambah dengan ke arah mendatar, kemudian yang Z ditambah dengan ke arah tegak. Sehingga dari gambar ini nanti kita mendapatkan rumusnya seperti ini. Secara umum itu kalau dari gambar A menjadi gambar A aksen, itu cara mencari besarnya komponen transformasi itu kita ambil salah satu titik pada gambar A, misalnya titiknya di sini, kemudian dibawa ke arah mendatar dulu, ke kanan atau ke kiri. Di sini ternyata ke kanan. Kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah. Di sini menjadi A aksen itu ternyata digeser ke bawah. Nah, dari sini untuk mendapatkan A aksen itu berarti kita menghitung berapa kotak besarnya pergeseran ke kanan atau ke kiri dan berapa kotak besarnya pergeseran ke atas atau ke bawah. Itu mencari komponen translasi. Ini sehingga dari gambar tadi, kalau titik A itu koordinatnya X, Y, digeser ke kanan A satuan, dilanjutkan ke bawah B satuan, maka bayangannya A aksen itu koordinatnya X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu X ditambah A, Y aksen itu Y ditambah B. Tapi harus ingat nanti kalau menggesernya ke kiri atau ke bawah berarti ini A dan B-nya bernilai negatif. Sehingga secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa translasi dengan komponen A, B itu memetakan titik P yang koordinatnya X, Y ke titik P aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen dengan X aksen itu X ditambah A dan Y aksen Z ditambah B. Sehingga bayangannya P aksen itu koordinatnya X ditambah A, Y ditambah B. Dapat ditulis seperti ini. Translasi AB memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen yang koordinatnya X ditambah A, Y ditambah B. Atau bisa ditulis ini titik P koordinatnya X, Z ditranslasikan dengan komponen AB ini, bayangannya P aksen itu koordinatnya X ditambah A, Z ditambah B. Nah ini sebagai catatan, komponen translasi A, B itu ada yang menulis seperti ini, seperti matriks seperti ini ya. Jadi menulisnya AB ke atas bawah. Jadi boleh ditulis A, B, boleh ditulis seperti ini. Dengan catatan lagi, jika A-nya positif, maka arah pergeserannya A satuan ke arah kanan. A-nya negatif, gesernya A satuan ke arah kiri. B positif, arah gesernya B satuan ke atas, dan B negatif itu arah pergeserannya B satuan ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tadi pengertian tadi nih, jadi komponen translasi AB itu memetakan X, Y ke X ditambah A ke Y, B. Itu tadi pengertian tadi. Nah, contohnya ini. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 dan titik B negatif 3,-5 oleh translasi 2, negatif 4. Kita lihat nih, untuk titik A 3,4 itu seperti rumusnya tadi, 3,4 ditranslasikan dengan komponen 2, negatif 4. Bayangannya A aksen itu koordinatnya 3 ini ditambah 2 itu 5. Kemudian negatif T4 ini ditambah dengan negatif 4 ketemunya 0. Jadi bayangannya A aksen 5,0. Untuk titik B yang koordinatnya negatif 3, negatif 5, seperti kita gunakan rumus tadi, B negatif 3,-5 ditranslasi dengan komponen 2, negatif 4, bayangannya B aksen, koordinatnya negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1, kemudian negatif 5 ditambah negatif 4 itu negatif 9. Jadi bayangannya B aksen negatif 1, negatif 9. Contoh yang lain, translasi T dengan komponen AB memetakan titik P negatif 4, negatif 2 ke titik P aksen negatif 2, negatif 3. Tentukan nilai A ditambah B. Berarti kita mencari dulu komponen dari
translasi. Kita tulis seperti persamaan rumusnya tadi, P negatif 4, negatif 2 ditranslasikan dengan translasi AB, bayangannya P aksen, ini negatif 4 ditambah A, negatif 2 ditambah B, hasilnya ini. P aksen negatif 2, negatif 3. Berarti kita mendapatkan persamaan negatif 4 ditambah A itu nilainya negatif 2, maka A-nya negatif 2 ditambah negatif 4, negatif 2 ditambah 4 itu 2. Kemudian negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 3, berarti B-nya negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau A-nya 2, B-nya negatif 1, maka nilai A ditambah B adalah 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Begitu ya, jadi rumusnya gampang, hanya menambahkan saja komponen. Nanti kalau misalnya translasi itu dilanjutkan, misalnya translasinya semula ini, dilanjutkan dengan translasi yang mana lagi, ya kalian tinggal menambahkan. X-nya yang komponen depan, tambah depan, tambah depan. Begitu. Yang belakang juga ditambahkan berapa kali. Itu kalau translasinya dilanjutkan. Gitu ya. Kemudian untuk translasi bidang, jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, segitiga yang berwarna merah mau digeser sehingga menjadi segitiga berwarna biru. Berarti kan ini bangun segitiga menjadi bangun segitiga lagi. Ternyata bentuknya itu sama, ukurannya juga sama. Nanti kalau ditanya luasnya juga sama. Nah, sekarang dari gambar ini, kalau kita disuruh menentukan besarnya komponen translasi, berarti kita mengambil titik yang bersuai, misalnya titik yang di sini. Ini, kemudian jadi yang di sini berapa pergerakannya, ternyata ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6, dilanjutkan ke bawah 3. Berarti komponen translasinya, ini terbalik nih. Bangun segitiga merah diperoleh dari yang berwarna biru. Maaf ya. Jadi yang merah diperoleh dari biru, berarti biru menjadi merah, itu gesernya ke kiri dilanjutkan ke atas. Jadi dari titik, misalnya titik yang di sini ke kiri 6 satuan, ke atas 3 satuan. Yang di sini juga sama. Ini menjadi titik yang di sini. Berarti ke kiri 6 satuan, ke atas 3 satuan. Maka komponen translasinya negatif 6,3. Gitu ya. Ini tentang translasi atau pergeseran, jadi kalian hanya tinggal menambahkan komponennya. Kalau misalnya digambar, ya berarti tinggal digambar, gesernya ke arah kiri kanan dulu, atau kemudian baru dilanjutkan ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Soal-soalnya dikerjakan, tugasnya juga dicoba. Kemudian soal-soal yang ada di buku modul juga bisa dicoba sebagai latihan. Terima kasih, kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita melanjutkan materi transformasi, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.